ke-234, tutorial menghilangkan grogi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Seru Hania sambil mengetuk pintu rumah abangnya. Tanpa menunggu lama, pintu itu sudah dibuka dari dalam. Sepertinya Mila sudah menunggu kedatangan Hania. Ceklek. Waalaikumsalam, Hania. Mila langsung memeluk adik iparnya sangat erat. Seperti sudah lama sekali tidak bertemu, padahal baru 4 hari Hania tidak kemari. Kok kamu senang banget, Mil? Tanya Hania sambil terkekeh. Ya, pasti senang banget lah, Han. Udah 4 hari ini aku gak lihat muka orang lain, selain mukanya Bang Hanan. Hahaha. Hania langsung tergelak. Ia tahu Mila pasti sudah jenuh gara-gara terlalu lama dikurung oleh abangnya. Sabar ya, Mil. Walaupun tiap hari yang kamu lihat cuma muka abangku, tapi kamu bahagia kan? Mila tersenyum malu-malu. Ya, pastinya lah. Mana ada orang lihat wajah suaminya gak bahagia. Apalagi Bang Hanan itu tampan banget. Dasar bucin. Cibir Hania gemas. Saat ini, mereka sudah duduk di sofa ruang keluarga. Ngomong-ngomong hubungan kamu sama Pak Denny gimana? Pastinya udah semakin maju kan? Gak mungkin dong. Nikah udah 6 minggu, masih belum ada kemajuan. Tanya Mila tiba-tiba. Nah, itu dia yang mau aku tanyakan. Mil. Sahut Hania dengan senyuman penuh arti. Mila malah ternganga. Hah? Maksudnya apaan? Kan, yang nikah sama Pak Denny kamu. Bukan aku. Kenapa malah nanya ke aku? Harusnya kamu dong yang lebih tahu hubungan kamu sama suamimu gimana. Mila gagal paham. Karena Hania berbicara setengah-setengah, sebab ia juga malu ingin bertanya pada Mila. Bukan itu Mbak Mila ah. Aku mau tanya tutorial ngilangin grogi ketika bersama pasangan itu gimana? Mila menatap lekat wajah Hania, lalu tergelak. Hahaha. Kok malah ketawa sih, Mil? Aku serius tahu. Soalnya aku masih grogi banget kalau berduaan dalam satu ruangan sama Bang Denny. Wajah Hania sudah ditekuk, karena Mila justru meledeknya seperti ini. Masa sampai sekarang masih grogi sih? Han? Kalian itu nikahnya sudah cukup lama loh. Iya. Soalnya aku gak pernah dekat sama laki-laki sebelumnya. Selain Bang Hanan. Mila geleng-geleng kepala. Allahu Akbar. Gak adik. Gak abang. Sama aja. Dulu Bang Hanan juga waktu awal nikah sama aku. Sampai berbulan-bulan lebih. Dia itu ya seperti kamu ini. Kalau aku deketin, mukanya langsung memerah seperti tomat rebus. Jelas Mila sambil terkekeh. Hania malah ikutan terkekeh. Masa? Jadi Bang Hanan juga suka grogi kalau dekat-dekat sama kamu? Iya. Bahkan dulu aku mengira Bang Hanan itu gak suka sama perempuan. Gara-gara aku dianggurin selama berbulan-bulan. Padahal aku sudah berusaha menggodanya pakai baju haram. Tapi reaksinya cuma pucat. Seperti ketakutan gitu aja. Gak ada reaksi lain dari tubuhnya. Plak. Hania memukul pelan paha Mila. Enak aja. Abangku laki-laki tulen kali. Buktinya sekarang dia bisa bikin kamu kenyang 9 bulan. Ucapnya sambil menunjuk ke arah perut Mila yang sudah membesar. Iya, tapi itu kan sekarang. Yang aku ceritain ini awal-awal kami menikah. Makanya kamu harus bisa melawan rasa grogimu, Han. Entar dikira Pak Denny kamu gak suka sama laki-laki. Lagi. Enak aja. Aku juga wanita normal kali. Sumut Hania. Nah, kalau kamu wanita normal buktiin dong. Sesekali kamu memulai permainan kalian duluan. Biar Pak Denny juga senang. Hania malah kebingungan. Maksudnya permainan apaan? Tanyanya polos. Bisa-bisanya yang lebih tua diajari oleh yang lebih muda. Tapi mau gimana lagi? Sebab Mila lebih berpengalaman. Itu loh, yang diranjang.
Jangan bilang kalian belum melakukan itu sampai sekarang. Tembak Mila sambil menatap serius wajah Hania. Hania mengangguk pelan. Iya. Hubungan kami belum sampai sejauh itu. Cicitnya. Mila langsung tepuk jidat. Astagfirullahaladzim. Hania. Waktu itu kan sudah aku kasih tahu. Kenapa kamu belum melakukannya? Ucap Mila gemas. Waktu itu aku sudah membuang gengsiku dan berusaha sekuat tenaga menekankan egoku. Aku juga udah menyerahkan diri sama Bang Denny, walaupun sebenarnya aku belum siap. Bang Denny malah nolak. Kok bisa? Jangan-jangan Pak Denny gak normal lagi. Kucing aja kalau dikasih ikan asin pasti gak nolak. Ucap Mila sedikit menyentak. Pikirannya malah jeti kemana-mana. Tadi menuduh Hania tidak normal, sekarang malah Denny lagi yang dikiranya tidak normal. Hania memicingkan mata, ia tidak rela suami kesayangannya dituduh tidak normal. Sembarangan kalau ngomong. Bang Denny itu normal kok. Lah, kalau normal kenapa ditawarin malah nolak? Bukan itu masalahnya. Mil, waktu itu kami sepakat akan melakukan semuanya, jika sudah sama-sama saling mencintai. Tapi pada saat aku menawarkan diri malam itu, Bang Denny nanya, aku sudah cinta sama dia atau belum? Terus aku jawab belum. Ya, karena aku memang belum cinta sama dia. Jadi kamu belum cinta sama Pak Denny. Kalau sekarang sih, udah. Jawab Hania malu-malu. Terus kenapa belum ngelakuin itu? Aku lagi halangan. Oh, berarti bentar lagi bakalan ditusuk nih. Ledek Mila cekikikan. Ditusuk? Emangnya pakai paku? Iya, ditusuk sama pakunya Pak Denny. Siapkan mentalmu ya, Han. Biasanya kalau baru pertama, apalagi habis puasa lama, bakalan lebih ganas dari singa lapar. Dan kata Yasmin istrinya Ustadz Sisan, kalau pakunya kepanjangan, bisa keluar darah hijau. Bisik Mila menakut-nakuti Hania. Darah hijau apaan? Kan, rata-rata manusia darahnya merah. Tanya Hania serius. Mila mengangkat kedua bahunya. Mungkin kalau keluar darahnya hijau, berarti keturunan vampir. Kali. Jawabnya dengan santainya. Hania menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selain Jeti makin deg-degan, ia yang masih belum terjamah itu, merasa malu membahas masalah orang dewasa seperti ini. Tapi jika berduaan dengan Mila, obrolan mereka tidak jauh-jauh dari sana, sebab otak Mila sudah terkontaminasi oleh Hanan. Hanya Hania yang otaknya masih bersih, tapi juga sudah mulai traveling gara-gara sering diusilin oleh Denny. Tiba-tiba terdengar azan maghrib berkumandang. Mbak Mila, sholat maghrib sudah sana. Usir Hania. Karena dari tadi Mila masih meledek Hania. Kamu gak sholat? Ya, enggak lah. Orang lagi halangan. Oh iya, aku lupa. Mumpung kamu gak sholat, aku boleh minta tolong gak, Han? Minta tolong apa? Mil, masakin nasi Hainan. Aku ngidam banget pingin makan itu. Tapi gak bisa masaknya. Mau pesan di GoFood juga malas. Ucap Mila memelas. Ya udah, iya. Tapi jangan meledek lagi ya. Sahut Hania. Wajahnya masih masam, karena kesal pada Mila. Makasih, adik iparku yang cantik. Lalu Mila beranjak menuju kamarnya, karena ingin sholat maghrib. Hania menghembuskan nafas lega, maksudnya kesini mau minta tutorial ngilangin grogi. Tapi malah dibuat semakin deg-degan oleh Mila. Mbak Mila kok nyebelin banget? Sih, bukannya ngasih solusi, malah nakut-nakutin. Gumam Hania kesal. Sehabis Isya, makanan yang dimasak Hania juga sudah matang, dan ditatanya di atas meja. Tak lama setelah itu, para suami pun telah datang. Kita makan malam sama-sama dulu yuk. Pokoknya kalian gak boleh langsung pulang. Ajak Mila sambil menarik tangan Hania menuju dapur. Sedangkan Denny dan Hanan malah ditinggal berduaan. Kok kita malah ditinggal? Gumam Hanan pada Denny.
Iya nih, Bang. Bisa-bisanya kita malah gak diajak. Sahut Denny cemberut. Ya udah, kita jalan berdua aja ke dapur. Hanan meraih tangan Denny dan menggandengnya. Jetty ceritanya bertukar pasangan. Han, aku lihat-lihat, tatapan Pak Denny ke kamu itu seperti penuh cinta dan penuh ketertarikan. Sepertinya dia sudah tidak sabar ingin mengeksekusi kamu. Bisik Mila sambil berjalan menuju dapur. Udah dong, Mil. Aku jadi makin deg-degan ini. Bisik Hania sambil menghentakkan kaki ke lantai. Mila malah terkekeh melihat wajah takut Hania. Di meja makan, Mila mengambilkan nasi untuk Hanan dan untuk dirinya sendiri. Kemudian Hania juga menyendokkan nasi ke piring Denny lebih dulu. Han, aku gak mau makan. Ucap Denny menghentikan tangan Hania. Abang udah makan di restoran? Tanya Hania. Belum, tapi aku masih kurang nafsu makan. Hania paham dengan maksud suaminya itu. Beberapa hari ini Denny sangat manja. Ia mengambil satu piring nasi saja dan diletakkan di hadapannya. Ayo, buka mulutnya. Aku suapin. Ucap Hania dengan nada lembut. Uhuk, uhuk, uhuk. Hanan yang sedang minum langsung tersedak melihat Hania menyuapi Denny. Sedangkan Mila malah terkekeh. Cie, akhirnya kulkas 2 pintu sudah mulai rusak ya. Es batunya sudah mencair. Goda Mila. Hahaha. Denny dan Hanan langsung tergelak. Denny sama sekali tidak malu jika diledek. Justru ia juga suka meledek sang istri. Dasar kalian semua sama aja. Sama-sama nyebelin. Cibir Hania. Tetapi meskipun ditertawakan, ia tetap menyuapi Denny makan. Karena suaminya itu baru sembuh dari sakit dan masih malas makan. Ke-235, rencana bulan madu. Selesai makan, Hania membereskan semuanya. Ia cukup tahu diri meskipun di sini hanya tamu. Namun ia tidak ingin merepotkan Mila yang sedang hamil. Bahkan si tuan rumah hanya duduk manis saja, tanpa mengerjakan apapun. Karena mulai dari masak sampai beres-beres, semuanya dikerjakan oleh Hania. Kami pulang dulu ya, Bang. Terima kasih makan malamnya. Ucap Denny pamit. Sama-sama. Jawab Hanan. Besok kesini lagi ya, Han. Biar aku gak kesepian. Ucap Mila setengah berteriak. Karena orang-orang itu sudah ingin memasuki mobil. Sedangkan Mila hanya berdiri di ambang pintu. Meos! Sahut Hania ketus. Ia masih setengah ngambek pada Mila. Gara-gara dari tadi diledek dan ditakutin oleh kakak iparnya itu. Hei, kok ngomongnya ketus gitu sih? Sayang? Kau tegur Denny sambil membukakan pintu mobil untuk istrinya. Habisnya, dari tadi aku diledek mulu di sini. Semuanya gak asik. Termasuk abang. Jangan ngambek gitu dong. Han, aku cuma bercanda. Bujuk Mila. Tapi sambil terkekeh. Tuh, kan, diledek lagi. Lenyek Hania pada Denny. Denny juga ikutan terkekeh, sambil mengelus kepala istrinya yang sedang cemberut. Gak ada yang meledek lagi kok, sayang. Sepertinya kamu lagi sensi karena datang bulan. Abang nyebelin. Hania langsung masuk ke dalam mobil, lalu membanting pintunya keras. 3 orang itu malah terkekeh, tapi Hanan tahu. Meskipun begitu Hania bukan orang yang pendendam. Paling besok ia sudah lupa dengan marahnya. Denny mengucapkan salam, kemudian masuk ke dalam mobil. Mereka langsung pulang menuju rumah. Lagi-lagi di dalam mobil kali ini, hanya diam-diaman. Karena Hania ngambek pada Denny. Ia bukan hanya kesal pada Mila dan Hanan, namun juga kesal pada suaminya sendiri. Karena dari tadi Denny juga ikutan meledeknya. Sayang, kamu mau jajan dulu gak? Tanya Denny saat melewati beberapa pedagang kaki lima. Hania diam. Ia hanya menatap sinis Denny.
Denny justru semakin gemas. Ia mencubit pipi sang istri. Lucu banget sih. Istriku ini kalau lagi cemberut. Mau aku beliin cilok gak? Tanyanya. Enggak. Jawab Hania ketus. Telur gulung? Enggak. Rambut nenek? Enggak. Kok semuanya gak mau sih? Gimana aku gak nolak? Orang yang ditawarin jajanan bocil semua. Dikira aku anak SD apa? Ditawarin cilok, telur gulung, rambut nenek. Coba nawarinya yang waras, seperti martabak kek, roti bakar, seblak kek, yang level 10 buat ngilangin bete. Atau apa aja deh, yang waras-waras gitu. Gerutu Hania. Oh, jadi kamu mau itu semua? Ya udah, aku beliin dulu ya. Denny langsung memarkirkan mobilnya di depan penjual martabak. Untung di dekat sana juga ada banyak pedagang kaki lima lainnya. Jadi ia bisa membelikan jajan yang lain juga di sini. Beberapa saat kemudian, Denny sudah kembali memasuki mobil dengan beberapa bingkisan di tangannya. Nih, sayang. Ucapnya sembari menyerahkan belanjaannya pada Hania. Hania menyambut belanjaan itu. Kok banyak banget, Bang? Seperti biasa, itu sebagian buat orang rumah, sayang. Oh. Lalu Hania memeriksa isinya apa saja. Bang, seblaknya mana ah? Kok cuma martabak sama roti bakar aja? Seblaknya gak ada. Jawab Denny santai, sambil fokus menyetir. Tapi tadi aku lihat ada kok yang jual. Aku gak mau beliin. Is, abang mah, pelit banget. Kalau gak mau beliin bilang aja, biar aku beli sendiri. Gerutu Hania semakin kesal. Sayang, aku gak pelit. Tapi aku gak mau kamu sakit perut kalau makan seblak sepedas itu. Jadi makan jajanan yang aman aja ya. Iya. Ketusnya, tapi ada senyuman yang terukir di bibir merah Hania. Karena bahagia diperhatikan oleh sang pangeran. Ternyata Bang Denny perhatian banget ya, batin Hania, sambil mencuri-curi pandang. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul sebentar di ruang keluarga, sambil menikmati jajan yang dibeli tadi. Meskipun tidak ada seblak, namun emosi Hania sudah mereda karena meleleh dengan perhatian kecil Denny tadi. Setelah sekitar setengah jam di sana, Hania dan Denny memutuskan untuk masuk ke kamar. Karena sudah lelah dan ingin segera beristirahat. Kini mereka sudah rebahan di kasur, setelah membersihkan diri. Saat ini Hania rebahan, berbantal lengan Denny. Meskipun masih dag-dig-dag, namun Hania berusaha melawan rasa itu, karena jika ia terus kaku, maka sampai kapanpun rasa itu tidak akan hilang. Sayang, minggu depan kamu ngajar gak? Tanya Denny basa-basi. Emangnya kenapa? Tanya Hania balik. Gak apa-apa sih, nanya aja. Oh, kirain ada apaan. Sebenarnya sih, aku libur ngajar beberapa hari. Karena memang minggu depan itu waktunya liburan sekolah. Seketika Denny langsung menyeringai, karena momennya sangat pas. Jadi istrinya itu tidak memiliki alasan untuk menolak ajakannya. Beneran libur? Iya. Oke, berarti kamu harus siap-siap. Kita bakalan bulan madu. Jantung Hania hampir melompat. Ia kembali deg-degan lagi. Bulan madu? Iya. Sayang, minggu depan kamu juga pasti udah selesaikan halangannya. Apa hubungannya bulan madu sama halangan? Tanya Hania. Pas bulan madu nanti kamu bakalan aku eksekusi. Jadi selesai atau enggaknya mempengaruhi banget. Ucap Denny penuh penekanan. Aduh, sepertinya aku harus mempersiapkan mentalku ini. Tapi aku nggak keturunan vampir kan ya? Takutnya nanti keluar darah hijau Bang Denny bisa kabur, batin Hania dengan polosnya. Mungkin saking takutnya, sampai-sampai ia yang semula sangat pintar itu, malah percaya dengan perkataan konyol Mila tadi. Karena otaknya tidak bisa berpikir jernih lagi, gara-gara sudah kepikiran dengan ukuran paku Denny. Karena melihat Hania terdiam, Denny membawa istrinya itu ke dalam pelukan, lalu memejamkan mata.
Ia tidak peduli dengan Hania yang ketar-ketir. Ihsan dan Yasmin juga baru selesai menidurkan si kembar. Saat ini, mereka sudah rebahan di kasur. Pengantin lama ini juga tidak kalah dari pengantin baru. Mereka tiduran sambil berpelukan, lebih tepatnya Yasmin yang memeluk erat tubuh suaminya. Sayang, panggil Ihsan memecah keheningan. Yasmin, yang tadinya sudah memejamkan mata, membuka matanya kembali. Ada apa, Bang? Tanyanya sembari menatap wajah Ihsan. Minggu depan kan, sudah mulai liburan sekolah. Abang kepikiran pingin ngajak kamu liburan. Soalnya kita sudah lama banget gak pernah staycation gitu. Kayaknya gak usah deh, Bang. Ihsan menautkan alisnya. Biasanya Yasmin paling antusias jika diajak staycation. Kenapa gak usah? Emangnya kamu gak jenuh di rumah terus? Jenuh sih, Bang. Terus kenapa gak mau diajak staycation? Aku takut aja, Bang. Takut kejadian waktu kita liburan di villa dulu terjadi lagi. Yasmin masih trauma saat Ihsan ngambek, gara-gara teman laki-lakinya waktu itu. Daripada liburannya kacau lagi, dan pulangnya malah membuat mood semakin berantakan. Menurutnya lebih baik diam di rumah saja, menghabiskan waktu bersama keluarga. Gimana kalau kali ini kita cari villa, tapi yang tempatnya lebih privasi? Emangnya ada? Perasaan semua villa yang ada di kota ini, sudah pernah kita kunjungi. Ada dong sayang. Villa di kota ini masih banyak. Yang kemarin abang lihat sih, katanya surganya staycation. Pokoknya tempatnya nyaman banget, di pinggir pantai juga. Meskipun dibuka untuk umum, tapi tidak terlalu ramai, karena kebanyakan yang menginap di sana keroyokan bersama keluarga. Karena villanya besar-besar. Jadi abang yakin, para anak-anak muda yang masih single, gak akan ada yang staycation di sana. Kalaupun ada pasti juga bersama keluarga, dan gak akan berani macam-macam, seperti teman-teman kamu waktu itu. Jelas Ihsan panjang lebar. Tapi kalau villanya besar, entar bayarnya mahal dong, Bang. Gak apa-apa. Kan, kita bisa ajak yang lain juga, biar rame-rame lagi liburannya. Soalnya tempat itu romantis banget. View-nya juga bagus. Pokoknya kata orang-orang sih, tempat itu surganya staycation di kota ini. Ya udah, terserah abang aja deh. Aku ngikut aja. Jawab Yasmin malas-malasan. Ihsan memang tidak pernah kehabisan referensi liburan. Sebenarnya ia sudah lama ingin membawa istrinya liburan di tempat itu. Tapi karena si kembar masih kecil, jadi ia menunda-nunda dulu, sampai anak-anak itu cukup besar, dan bisa beradaptasi dengan dunia luar. Ke-236, pergi bulan madu. 1 minggu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Di rumah Denny, baru selesai sholat subuh. Ia langsung sibuk membantu Hania mempacking semua barang-barang yang akan mereka bawa. Sebab kemarin mereka masih sama-sama bekerja, dan setelah pulang kerja langsung tidur, karena sudah kelelahan. Jadilah mereka harus packing sepagi ini, agar berangkatnya tidak kesiangan. Bang, kita mau bulan madu kemana? Sih? Tanya Hania, sambil menyusun bajunya ke dalam koper. Rahasia dong, sayang. Yang pastinya tempatnya romantis seperti di Bali. Aku yakin kamu pasti betah di sana. Jawab Denny. Tapi kita nggak ke Bali kan, Bang? Ya, nggak dong sayang. Kita liburannya masih di kota ini kok. Nggak terlalu jauh juga. Perjalanannya cuma 1,5 jam aja dari sini. Oh ya? Emangnya kita nginap di hotel mana? Hania penasaran. Sebab di kota ini sangat banyak hotel. Bahkan ada hotel bintang 5. Namun Denny malah memilih hotel yang jauh dari rumah. Bukan di hotel. Kalau di hotel mah, kurang asik. Aku mau ngajak kamu ke tempat yang jauh dari kebisingan kota. Biar berkesan dan gak akan terlupakan sampai kapanpun. Abang ih, suka banget bikin aku penasaran. Denny mengelus kepala Hania. Udah, gak usah dipikirin dulu. Nanti gak kejutan lagi kalau dikasih tahu sekarang. Iya. Walaupun sudah hampir bete,
Tapi Hania berusaha menekan egonya, agar moodnya tidak berantakan. Selesai packing, Hania pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan lebih dulu. Ia tidak mau pergi dalam keadaan perut masih kosong. Jetty wajib sarapan sebelum pergi. Di jam 8 pagi, mereka sudah selesai sarapan, dan juga bersiap-siap. Saat keluar kamar, wajah Denny sudah full senyum. Sebab terlalu bahagia, karena nanti malam sudah bisa mengunboxing istri tercintanya. Tepat hari ini pernikahan mereka sudah memasuki 7 minggu. Tak terasa hanya kurang 1 minggu lagi sudah genap 2 bulan. Rasanya kepala Denny sudah pening, karena terlalu lama berpuasa. Cie, full senyum sekali, yang mau bulan madu ini. Goda Rifki, saat Denny dan Hania menghampirinya karena ingin berpamitan. Kebetulan hari ini Rifki juga sedang tidak masuk kerja. Denny malah memeluk Rifki, sebenarnya bukan ingin memeluk biasa, tapi ia mendekatkan bibirnya ke telinga sang adik. Iya, dong, harus full senyum. Karena mau buka puasa. Emangnya kamu, yang belum tahu kapan waktunya buka puasa? Bisiknya, lalu melepaskan pelukan mereka. Rifki mencebik. Ia tidak kaget mendengar Denny ingin buka puasa. Sebab Rifki juga tahu seperti apa hubungan dua orang itu. Selamat berbuka puasa. Jangan terlalu rakus ya, takut istrimu trauma. Balas Rifki menohok. Untungnya Bu Mega sedang berbicara dengan Hania. Jadi ia tidak mendengar perkataan Rifki tadi. Jika Bu Mega mendengarnya mereka pasti akan diinterogasi dulu sebelum pergi. Kami pamit dulu ya, Bu. Ucap Hania, sambil menyalami mertuanya. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Ibu titip Denny ya. Sahut Bu Mega. Siap, Bu. Mbak, siapin mental ya. Ucap Rifki pada Hania. Plak. Denny memukul pundak Rifki. Ia takut jika ibunya curiga. Assalamualaikum. Tanpa berlama-lama lagi, ia langsung mengucapkan salam dan menarik Hania menuju garasi. Menyala abangku. Jangan lupa oleh-oleh keponakan yang gemoy ya. Teriak Rifki. Denny hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berjalan memasuki mobil. Sedangkan Hania wajahnya jadi memerah karena salting. Ihsan dan Yasmin juga sama. Mereka sudah selesai bersiap-siap. Saat terdengar ada suara mobil berhenti di depan rumahnya, Ihsan langsung mengajak Yasmin keluar. Karena jemputannya sudah datang. Tidak lupa ia membawa koper yang sudah disiapkan, serta stroller bayi. Ihsan langsung menaruh barang-barang itu di bagasi mobil. Setelahnya mereka langsung masuk ke dalam mobilnya. Saat sudah duduk Yasmin baru sadar, jika yang menyetir adalah musuh bebuyutannya. Siapa lagi kalau bukan Agil? Di sebelah Agil juga ada Elvira yang sedang memangku Ray. Wah, Ray ikutan liburan juga? Tanya Yasmin. Iya, Yasmin. Sahut Elvira. Asik, Aska sama Askia, Jetty ada temannya deh. Ucapnya kegirangan. Tapi Mas Agil ikut liburan juga? Tanya Yasmin lagi sedikit menyentak. Iya, kita liburan sama-sama. Jawab Agil santai, sambil fokus menyetir. Ish, kenapa mesti sama Mas Agil? Aku maunya kami berenam aja. Maksudnya, kalian mau pergi berenam sama siapa? Kan, kamu sama Ihsan sama 2 bayi. Cuma berempat. Sahut Agil. Sama Mbak Elvira dan Rayla. Hahaha. Agil dan Ihsan malah tergelak. Kok pada ketawa sih? Protes Yasmin. Sayang, Mbak Elvira sama Ray itu satu paket sama Mas Agil. Jadi kalau mau liburan sama mereka, ya harus sama Mas Agil juga. Jelas Ihsan gemas. Tapi Mas Agil gak asik, suka ngerecokin. Enggak, aku gak akan ngerecokin kalian lagi kok. Tenang aja. Janji ya. Pokoknya kalau ngerecokin nanti aku turunin di jalan loh. Agil langsung ngerem mendadak,
dan menoleh ke belakang. Maksudnya gimana? Tanyanya sambil menatap Yasmin. Hei, si tua Rasga, sih? Mau nurunin aku di jalan? Perasaan aku deh yang nyetir. Yang ada kamu bakalan aku turunin sekarang kalau gak bisa diam. Mumpung belum terlalu jauh dari rumah. Biar bisa jalan kaki. Sepertinya Agil terpancing emosi. Gara-gara adik iparnya itu terlalu cerewet. Elvira dan Ihsan diam saja. Mereka sudah kenyang terjebak di situasi seperti ini. Iya juga ya. Gumam Yasmin cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Udah, Mas, lanjut jalan lagi. Kau tegur Ihsan, melerai Tom dan Jerry ini. Belum apa-apa saja mereka sudah ribut, padahal perjalanan masih jauh. Oke, kita jalan sekarang. Tapi burung belmu itu jangan sampai ngomong lagi. Sahut Agil ketus, sambil melajukan mobilnya lagi. Yasmin mendelik karena dikatai burung bel. Saat ia ingin menjawab, Ihsan langsung membekap mulut istrinya dengan tangan. Udah, jangan cari gara-gara. Mas Agil lagi sensian gara-gara kebanyakan begadang. Bisik Ihsan. Akhirnya Yasmin diam, dan hanya fokus memperhatikan jalanan saja. Sepertinya Yasmin sangat anti liburan dengan Agil. Gara-gara camping waktu itu. Niatnya ingin berduaan dengan suaminya. Tapi selalu direcokin oleh kakak iparnya itu. Jika di mobil para ustaz bawaannya panas terus. Gara-gara Tom dan Jerry liburan bersama. Di mobil Denny dan Hania justru kebalikannya. Keadaan di sini sangat adem. Bahkan dari di rumah tadi. Denny sudah full senyum meskipun Hania sangat tegang. Walaupun dua orang itu masih sama seperti biasanya. Saling diam-diaman. Namun Hania yang gugup itu justru memilih untuk menggenggam sebelah tangan suaminya. Sebenarnya hubungan mereka sudah jauh lebih baik. Tapi kali ini Hania mendadak kaku lagi karena terlalu gugup. Kira-kira aku bakalan siap gak ya kalau Bang Denny meminta haknya nanti malam? Batinnya bertanya-tanya. Setiap perempuan pasti akan merasakan hal yang sama seperti ini. Namanya juga masih belum pernah terjamah sama sekali. Jadi rasa takut dan cemas itu sangat wajar. Kenapa sayang? Kok dari tadi diam aja? Tanya Denny memecahkan keheningan. Padahal ia tahu istrinya itu sedang gugup. Karena tangannya berkeringat dingin. Hania hanya menggeleng. Kamu pasti gugup ya? Hania tidak menjawab lagi. Namun ia hanya mengangguk pelan. Gak usah takut, sayang. Ini juga pertama kalinya aku liburan bersama perempuan. Kalau boleh jujur aku juga deg-degan banget. Ucap Denny sembari meletakkan tangan sang istri di dadanya. Hania dapat merasakan. Detak jantung suaminya itu berpacu sangat cepat. Jadi abang juga deg-degan? Tanyanya. Denny mengangguk. Iya. Sayang, tapi kita pasti bisa melewati semua ini. Kata orang yang sudah berpengalaman. Nanti setelah kita benar-benar menjadi suami istri seutuhnya, rasa canggung itu akan berangsur-angsur menghilang kok. Dan aku yakin, kamu pasti akan lebih santai ketika bersamaku. Hania hanya menunduk dengan wajahnya yang memerah. Karena ia jadi semakin takut, gara-gara pembicaraan Denny selalu menjurus ke arah sana. Sedangkan Denny yang seorang laki-laki itu, lebih bisa mengendalikan dirinya, agar tidak terlalu gugup.